Shalom. Bagaimana kabar kita pada hari ini? Saya yakin dan percaya terus dalam sukacitanya Tuhan. Amin. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu beserta dengan kita. Pada hari ini, di tanggal 5 April 2020, ini adalah ibadah kita yang ketiga secara online. Dan saya percaya dan saya yakin sekali, dan saya mengimani ini, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Baiklah kita terus ada dalam doa, pujian, dan penyembahan. Sebelum kita memulai ibadah kita, baiklah kita bersatu dalam doa. Mari kita tutup mata kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Semuanya seturut dan sekehendak atas apa yang menjadi kemauan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, karena Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan ya Tuhan Yesus. Kami mau ya Bapa, lewat apa yang terjadi di hari-hari ini ya Tuhan Yesus, kami semakin lagi ya Tuhan Yesus untuk mengasihi-Mu lebih daripada apapun ya Tuhan. Kami tidak lagi ya Tuhan Yesus berpatok pada keadaan kami, tapi kami mau berpatok pada iman kami ya Bapa, untuk kami boleh terus menyembah Engkau dalam segala hal ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Mari kita puji Dia. Sorakan haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Mari kita nyanyikan dari awal. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yes. Sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagi dari awal lagu ini. Langit dan bumi, pujilah Dia. Come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Serahkan haleluya. Haleluya Tuhan. Berikan sorak-sorai untuk Dia. Serahkan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terus dalam ucapan syukur, amin. Karena dalam sukacita itulah kekuatan kita. Sebentar kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Saya undang kita boleh sekali lagi menutup mata kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kehendak yang sudah Kau jadikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Satu hal yang pasti ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan Yesus untuk kami selalu mengucap syukur ya Bapa. Karena kami percaya dalam ucapan syukur dan dalam sukacita yang daripada-Mu, itulah kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Oh ya ralaba ya ralaba syataka ya ralaba ya ralaba syandi. Ya ralaba ya ralaba sekaya ralabu syataka ya ralabasi. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralabu syanda ya ralabasi. Ya ralaba syataka ya ralaba ya ralabu syanda. Ya ralaba syataka ya ralaba ya ralabu syanda ya ralabasi ya ralabasi. Ya ralaba syanda taka ya ralaba ya ralabus. Oh ya ralaba syanda ya ralabase kaya syataka ya ralaba sanda ya ralabu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau lebih daripada apapun ya Tuhan. Kami mau ya Bapa hidup dalam kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Dari awal kita nyanyikan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, menyenangkan-Mu Tuhan Yesus, senangkan-Mu Tuhan. Shatakaya ralabo yaralaba yaralabashi, yaralaba yaralabashande, yaralabo shekayaralabo. Kami puji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhanku. Yesus itu baik. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Serahkan haleluya, haleluya Tuhan, haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Horia bakaya namata sanda masih. Hiria karaba kata kaya namanya nalamasyanda. Selamat pagi Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kehidupan yang hebat, yang ajaib yang Kau berikan. Kami mengucap syukur masih bisa beribadah di tengah-tengah situasi ini. Keadaan dan situasi apapun tidak mengurangi sukacita kami. Sebab kami percaya Engkau tetap pegang kendali. Engkau besar, dahsyat ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawa ibadah live streaming ini ya Tuhan. Kami rindu tetap bisa menikmati hadirat-Mu. Kau berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau mengurapinya. Taruh hati dan pikiran-Mu melalui firman-Mu. Sehingga memberi kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah situasi ini. Berkati keluarga Bapak dan Ibu Gembala. Anak-anak mantu dan cucu. Berkati kesehatan, keuangan dan harapan hamba-hamba-Mu ini. Berkati Bapak Antonis Widakdo sebagai wakil gembala, istri dan anak-anak. Berkati Bapak Niko, gembala sidang kami, keempat wakilnya beserta keluarga. Berkati Karayon 1A Bapak James, Selo Pranoto, kedua wakilnya beserta keluarga. Tuhan, kami mau bawa Indonesia kepadamu. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Tuhan beri hikmat kepada hamba-hamba-Mu ini untuk bisa menanggulangi wabah virus corona. Berkati semua pihak, tim medis, farmasi masyarakat dan aparat keamanan untuk bersama-sama memerangi wabah. Berkati kesehatan mereka semua. Kami mau satukan hati saat ini. Kami mau ikat, patahkan dan hancurkan pekerjaan kuasa-kuasa yang bekerja di balik wabah ini. Roh ketakutan, kekhawatiran yang menimbulkan kepanikan. Saat ini hancur. Enyah di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kematian, juga roh maut. Kami hancurkan kuasa dan pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan berkat atas Indonesia. Berkat atas Indonesia. Damai sejahtera atasmu. Kesembuhan dan pemulihan atas Indonesia. Tuhan lawat Indonesia. Lawat Indonesia ya Tuhan. Lawat Indonesia. Lawat kota kami Jakarta. Berkati Gubernur Bapak Anies Baswedan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Para penyembah, pendoa syafaat dan multimedia yang membuat ibadah live streaming ini bisa berlangsung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau terus menikmati ibadah ini. Haleluya, haleluya. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, saudara yang ada di rumah. Puji Tuhan, pada saat ini kita sudah memasuki bulan April, minggu yang pertama. Saya berdoa dan saya berharap saudara semua yang ada di rumah dalam keadaan yang baik, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bulan-bulan berjalan kita dituntun oleh Tuhan tema demi tema. Bulan Maret yang lalu kita dituntun oleh Tuhan dengan satu tema waspada. Dan di bulan April tahun 2020 ini saudara, Tuhan menuntun gereja kita, GBI HOT dan kita semua dengan satu tema selama dan sepanjang bulan April ini adalah pertolongan.
Katakan bersama dengan saya, pertolongan. Puji Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan senantiasa pasti akan menolong kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita akan dituntun Tuhan untuk mengawali kita di dalam firman Tuhan, di dalam ibadah kita saat pagi hari ini dengan satu firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29 berbunyi demikian. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpannya di dalam hati, dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya melihat satu video yang dikirim melalui WhatsApp group. Di dalam video itu, saudaraku, diperlihatkan satu kotak, di mana diisi di sana paku yang sangat banyak. Nah, tentunya karena kotak ini diisi oleh paku yang ditaburkan, maka paku itu berserakan, tidak beraturan bentuknya. Dan pada saat itu, saudara, kemudian kotak itu digoncangkan begitu rupa. Digoncangkan makin lama, makin keras, makin lama, makin keras. Dan apa yang terjadi, saudara? Paku-paku yang ada di dalam kotak itu kemudian bergerak. Dan pada akhirnya, mereka tersusun begitu rapi. Tidak lagi berantakan di dalam kotak itu, tetapi paku itu sudah tersusun begitu rapi dan begitu indahnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran kita hari-hari ini. Kita sedang digoncangkan, saudara. Diawali di tahun 2020, di tahun baru, bagaimana goncangan itu terjadi. Banjir besar melanda di mana-mana. Lalu berikutnya terus terjadi banjir demi banjir demi banjir, saudaraku. Lalu kemudian masuk di bulan Maret, kita digoncangkan dengan satu virus yang bernama virus corona sampai dengan hari ini. Yang berakibat bahwa selama 3 minggu, termasuk minggu ini, kita juga belum bisa beribadah di gereja. Tetapi saya percaya goncangan-goncangan itu, saudara, membawa tujuan yang baik. Ya, goncangan itu sama seperti gambaran paku di awal tadi yang saya sampaikan, bahwa akan tersusun dengan baik. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, kita adalah mempelai-mempelai Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami goncangan, saya percaya kita sedang dipersiapkan untuk menjadi lebih sempurna. Kenapa? Karena hari-hari ini kita ada di rumah masing-masing, kita tidak kemana-mana. Waktu kita begitu banyak di rumah. Artinya, saudara, kita betul-betul dipersiapkan untuk terus intim dengan Tuhan. Gereja kita dalam beberapa waktu ini terus ada di dalam doa. Doa yang unity, saudara. Banyak program, banyak aplikasi yang digunakan, termasuk, saudara, aplikasi untuk kita berdoa bersama-sama. Dan ini menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apa sebenarnya maksud Tuhan di dalam goncangan-goncangan hari ini? Yang pertama, saudaraku, Tuhan mengasihi gerejanya, supaya gereja kembali kepada kemurnian. Ketika gereja diguncang, saudara, maka
hati Tuhan, kasih Tuhan terhadap gerejanya, supaya gereja Tuhan menjadi murni tertuju kepada Tuhan. Gereja tidak lagi dibangun berdasarkan sinode. Ini sinode yang benar. Gereja bukan berdasarkan satu gereja yang dibangun dengan keangkuhan, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah yang Tuhan bentuk, yaitu saudara dan saya. Kita adalah gerejanya Tuhan. Saudaraku, oleh sebab itu gereja hari-hari ini sedang dimurnikan supaya apa? Supaya gereja itu adalah saudara dan saya, sungguh-sungguh dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang sempurna. Artinya yang pertama, di dalam goncangan itu Tuhan sedang mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, saudaraku, gereja sedang diperbaharui oleh Tuhan. Hari-hari ini, saudaraku, gereja tidak lagi beribadah di dalam satu bentuk bangunan, tetapi gereja sekarang kembali ke rumah-rumah. Selama 3 minggu ini kita lakukan ibadah kita di rumah. Artinya gereja sedang diperbarui. Saudara dan saya adalah gereja, dan gereja itu yang membentuk adalah Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 16 ayat 18 Tuhan Yesus berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Artinya apa? Tuhan Yesus sedang membangun gerejanya untuk eklesia, diutus keluar. Jadi Tuhan membangun gerejanya, Tuhan membentuk gerejanya untuk eklesia, untuk supaya kita diutus keluar. Saudara, ini gereja yang sesungguhnya. Itulah sebabnya hari-hari ini gereja, yaitu saudara dan saya, sedang diperbaharui supaya kita melakukan eklesia, diutus keluar. Nah, saudaraku, di dalam bahasa Yunani ada satu kata apostelo, yaitu di sana adalah apostel, diutus. Artinya diutus dengan baik-baik, ya, dengan otoritas dan hormat, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya, saudara, dengan kuasa Roh Kudus kita diapostelo, diutus sebagai apostol untuk melakukan amanat agung, ya, saudara, menyelamatkan jiwa-jiwa yang di luar sana. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai gerejanya, kita bersyukur kalau hari-hari ini kita ada di dalam goncangan, sesungguhnya kita sedang diperbaharui. Ada kata yang lain di dalam bahasa Yunani, yaitu ekbalo, ya. Apa yang dimaksud dengan ekbalo? Dipaksa untuk keluar, ya. Artinya ditendang, diutus, dipaksa untuk keluar. Jadi hari-hari ini, saudara, pilihan ada di gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Apakah kita mau apostelo ataukah mau akbal? Itu tergantung kita. Tetapi saya percaya kita semua, saudaraku, kita mau diutus Tuhan untuk kita menyelesaikan amanat agung. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus datang tidak lama lagi. Dan kita gereja-gereja Tuhan sedang dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang sempurna. Dan yang ketiga, saudara, kenapa goncangan itu terjadi dalam gerejanya? Supaya yang ketiga adalah menunjukkan kemuliaannya. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Tuhan akan menunjukkan mujizatnya. Di tengah-tengah goncangan, kuasa Tuhan nyata. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ketika para murid-muridnya ada di perahu, saudaraku, dan Tuhan Yesus sedang tertidur, maka apa yang terjadi di tengah-tengah Danau Galilea? Perahu para murid itu digoncang-goncangkan. Sepertinya para murid tidak punya harapan. Para murid putus asa. Ada di tengah-tengah kegelapan yang begitu pekat. Tetapi ketika para murid membangunkan Tuhan Yesus, dan mereka berkata, "Guru, tolong kami." Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus tinggal berkata, "Tenanglah, aku ini." Maka air yang tadinya bergejolak begitu rupa menjadi tenang.
karena ada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah goncangan hari-hari ini, saudaraku, mari hati kita tertuju kepada Tuhan. Pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Dan biar kiranya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan kemuliaannya dinyatakan melalui kehidupan gerejanya, yaitu saudara dan saya. Dan saya percaya, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah gejolak-gejolak hari-hari ini, ya, di tengah goncangan-goncangan yang sepertinya belum selesai sampai dengan hari ini, saya percaya setiap orang yang berseru kepada Tuhan dan berharap kepadanya, pasti ada pertolongan. Katakan bersama dengan saya, pasti ada pertolongan. Pasti ada pertolongan. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya ya supaya di dalam goncangan itu pertolongan Tuhan terjadi atas hidup kita? Nah, saudara, mari kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ke-6. Ya. Berkata demikian, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu dibakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah cerita ketika Daud belum menjadi raja. Ketika Daud sampai di Siklak, saudaraku, dan ketika rombongan kelompok daripada Daud itu tiba di Siklak, maka Siklak diserang oleh Amalek. Orang Amalek habis-habisan menyerang daripada kelompok Daud ini. Anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, istri-istri dari mereka dibawa, ditawan oleh orang Amalek. Semua dijarah. Artinya apa? Mereka sedang mengalami satu kegoncangan yang hebat. Satu kegoncangan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi ketika kita membaca firman Tuhan ini, saudara? Yang terjadi adalah respon bagaimana ketika menghadapi goncangan itu. Saudara, kalau kita mempelajari, mencermati ayat firman Tuhan tadi, maka kita dapati rakyat responnya negatif. Ya. Bagaimana rakyat ketika menghadapi goncangan ini, rakyat begitu marah, mengeluarkan emosinya, kecewa, mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengintimidasi, perkataan-perkataan yang menekan, perkataan-perkataan yang tidak membangun. Ini respon daripada rakyat ketika menghadapi goncangan ini. Saudara, apa yang terjadi ketika rakyat ini meresponi dengan sikap yang negatif, sikap yang buruk, perkataan yang tidak membangun, mengalami kekecewaan-kekecewaan, maka goncangan itu akan dirasakan semakin berat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan? Apa yang respon daripada Daud ketika menghadapi goncangan? Memang ini goncangan yang berat bagi Daud. Secara pribadi, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami menghadapi goncangan seperti itu gak gampang, saudara. Gak gampang, tidak mudah. Maka ini sangat menekan hati Daud. Nah, apa yang respon Daud terhadap goncangan-goncangan seperti ini? Firman Tuhan di dalam ayat yang keempat dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Menangislah. Bukan hanya sekedar menangis, saudaraku.
Daud menangis adalah sedang berdoa, sedang menarik kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Maka dia menangis sungguh-sungguh, membangun hubungan dengan Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Agar apa saudara? Ketika dia dekat dengan Tuhan saja, maka hatinya tenang. Maka Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat ini ditulis oleh Daud ketika dia menghadapi goncangan dan dia merasakan betul ketika sedang menghadapi goncangan dan dia dekat dengan Tuhan, selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan, maka jiwanya tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan kalimat daripada firman Tuhan ini juga menjadi satu nyanyian. Dan ketika kita nyanyikan menjadi satu kekuatan iman. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika hati kita tenang dekat dengan Allah saja, maka saudaraku kita dihindarkan dari kekecewaan. Kita dihindarkan dari kemarahan, saudaraku. Termasuk Daud ketika dia masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan, maka dia merasakan kasih Allah. Dia dekat dengan Tuhan, maka yang ada adalah ketenangan. Dan dia tidak lagi marah, maka dia menuliskan di dalam Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, ketika menghadapi goncangan-goncangan, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Dan kekecewaan itu bisa membawa kita kepada kemarahan. Dan berbahaya saudara, ketika kemarahan itu kita pelihara, tidak kita hilangkan, maka firman Tuhan Daud berkata akan membawa kepada kejahatan. Nah kalau kita melakukan hal seperti ini saudara, maka apa artinya gereja? Saudaraku, gereja yang sedang digoncangkan, sedang dibawa Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan. Saudara, maka Daud berdoa dan kemudian ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Daud menguatkan hatinya dan kepercayaannya kepada Tuhan. Imannya terus dibangun. Kenapa? Karena dia tahu ketika ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita sesuai dengan kehendaknya. Rencana Tuhan pasti sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Daud juga menuliskan di dalam Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya. Perhatikan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi, di dalam goncangan ini, supaya gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya, disempurnakan. Dan supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, Daud menguatkan kepercayaannya. Ya. Daud percaya bahwa ketika di dalam goncangan-goncangan, saudara, dia percaya akan kuasa Tuhan. Di dalam sepanjang kehidupannya banyak Tuhan menolong dia. Ya. Bagaimana ketika dia sebagai gembala domba, dia harus berhadapan dengan singa, dia melawan singa dan ternyata singa itu dikalahkan. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kemampuannya, tetapi karena dia percaya, saudara, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Demikian juga ketika dia menghadapi beruang-beruang yang besar, yang menghadang binatang piaraannya, dia juga maju berperang melawan beruang. Dan dia menang. Dan saya percaya kemenangan itu juga dari Tuhan. Termasuk ketika Daud berhadapan dengan Goliat, orang Filistin yang besar, yang dikatakan raksasa itu. Bangsa Israel tidak ada yang berani berhadapan dengan Goliat karena begitu kuat dan begitu besar. Tetapi Daud berkata, dia akan berperang bersama dengan Tuhan. Bersama dengan kuasa Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Daud yang kecil, yang masih muda, yang kemerah-merahan wajahnya, berhadapan dengan Goliat yang besar, raksasa itu. Maka dengan umpan, batu yang kecil, saudara, dilemparkan batu itu. Bukan dengan kemampuannya, bukan dengan kekuatannya, tetapi lemparan itu disertai dengan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan. Maka Goliat, orang yang besar itu,
menjadi andalan kekuatan tentara Filistin, terkapar kalah. Kenapa? Karena kuasa Tuhan menyertai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika Daud melihat Siklag sudah dikalahkan, anak laki-lakinya, anak perempuannya, istri, dan semuanya dibawa oleh bangsa Amalek, dan dia berdoa. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Samuel 30 ayat 19-20 berkata demikian. Ya, ini adalah masa pemulihan, ini adalah pertolongan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Daud. Ayat 19 dari 1 Samuel pasal 30. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah goncangan yang Daud rasakan, Daud menghampiri Tuhan. Dia kuatkan hatinya, dia berdoa sungguh-sungguh, berdoa di dalam unity bersama dengan rakyatnya. Lalu apa yang terjadi? Di tengah goncangan, pertolongan Tuhan datang. Semua anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, istri, segala kambing, domba, harta yang dibawa oleh bangsa Amalek, semuanya kemudian dikembalikan kepada Daud oleh Tuhan. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Dan saya percaya saudara, hari-hari ini di tengah-tengah goncangan yang terjadi, ketika kita melakukan dan kita meresponi goncangan ini dengan benar, yaitu datang kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, berdoa di dalam unity. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada setiap pengerja gereja-gereja Tuhan yang ada di rumah sementara ini beribadah, dan juga jemaat-jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mungkin kita tidak bisa berdoa di gereja karena waktu kita tidak bisa untuk berkumpul hari-hari ini, saudara. Tapi kita sudah bisa menggantikan doa itu di rumah masing-masing dengan aplikasi yang ada. Kita gunakan, saudara, aplikasi-aplikasi yang ada itu untuk kita mendekatkan satu dengan yang lain di dalam unity, dan kita berdoa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, saudara, saya percaya semuanya adalah kemuliaan, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita ada di dalam hari-hari ini, tekanan-tekanan yang ada, goncangan-goncangan yang ada, mari kita terus membangun keintiman dengan Tuhan, bangun jam-jam doa kita di dalam unity, dan saya percaya pertolongan Tuhan pasti terjadi, dan kita akan keluar dibawa oleh Tuhan menjadi pemenang, bahkan lebih sebagai pemenang. Bukankah tahun-tahun ini adalah tahun dimensi yang baru, di mana ketika karakter kita bersama dengan Tuhan dibentuk menjadi sempurna, maka kita akan terus dibawa naik, tidak akan pernah turun, dan kita akan dijadikan kepala bukan menjadi ekor. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan. Saudara yang ada di rumah, mari masing-masing mempersiapkan diri. Bagi saudara yang sudah mempersiapkan roti, barangkali Pak saya tidak ada roti, crackers juga boleh. Ya, saudara yang sudah persiapkan mungkin anggur. Kalau tidak ada anggur, saudara boleh menggunakan minuman ringan yang berwarna merah. Kalau tidak ada juga boleh menggunakan teh warna merah. Kita akan bersama-sama untuk kita boleh bersekutu di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk kami boleh masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Itulah sebabnya Tuhan, ampuni kami kalau kami Kau dapati ada kesalahan-kesalahan yang menyakiti hati Tuhan, yang mengecewakan hati-Mu. Tuhan ampuni, agar kiranya perjamuan kudus ini, persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus, boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Bapa terima kasih, terpujilah nama-Mu,
Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Namanya saknamu. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan. Saat ini kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Itulah sebabnya biar kiranya Engkau berkati kami, kuduskan kami, agar kiranya kami boleh berkenan dan layak untuk masuk dalam perjamuan kudus ini, dan perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya.
ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah goncangan yang ada, saya percaya kita semua ditolong oleh Tuhan. Tuhan sedang memberikan pertolongan untuk saudara. Ketika engkau lemah, Tuhan Yesus menguatkan. Pada saat engkau berputus asa, Tuhan memberikan semangat yang baru. Ketika engkau sakit, Tuhan sembuhkan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus, ucapkan syukur. Jangan ada persungutan, tetapi mari percaya lebih lagi menghampiri Tuhan hari-hari ini. Pasti Tuhan akan menolong kita. Yesus yang setia, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oh haleluya. Mari buka hatimu, saudara yang dikasih Tuhan, buka hatimu. Oh haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Percaya dengan iman. Tuhan Yesus hambamu berdoa untuk setiap anak-anakmu yang ada di rumah, yang ambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau menolong setiap hamba-hambamu yang di rumah. Dan kami percaya Tuhan, berkat perjamuan kudus ini boleh terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan Tuhan berkati. Oh Tuhan, kami percaya hari-hari ini Engkau sedang memberkati setiap keluarga-keluarga. Engkau memberkati setiap suami, ayah. Engkau memberkati ibu, istri. Dan Engkau memberkati anak-anak. Keluarga-keluarga saat ini sedang dibangkitkan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu terus limpah atas setiap anak-anak-Mu yang saat ini ada di rumah masing-masing dan ambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini. Berkati mereka, berkati Tuhan. Sekalipun masuk di dalam goncangan, kami percaya pertolongan Tuhan terjadi atas kami. Karena Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Roh, jiwa, tubuh kami sepenuhnya milik Tuhan. Biar kiranya rancangan Tuhan yang indah, yang sempurna terjadi atas kami. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami saat pagi hari ini secara online Tuhan. Dan kami menikmati hadirat-Mu di rumah kami masing-masing. Dan biar kiranya Engkau terus sertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat tanganmu yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajahmu menikmati kasih-Nya. Dan sebelum terima berkat firman Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil. Karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap waspada, tetapi jangan menjadi panik. Tuhan bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan.